Selamat malam, Pak Cepi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Vincentia Ivanka Ameliani Febrianti, NIM 1905568 dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI. Kali ini di mata kuliah pengelolaan pendidikan, saya akan menyampaikan materi sehubungan dengan kepemimpinan pendidikan. Kita sering mendengar kata kepemimpinan atau yang dari kata dasar pemimpin, itu berarti pemimpin itu orang yang misalnya ada satu kelompok, dia berfungsi untuk mengarahkan, memotivasi atau memberi arahan menjadi tonggak agar suatu tugas dalam kelompok tersebut itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, dalam hal pendidikan juga terdapat pemimpin dan ada kepemimpinan di dalam bidang pendidikan. Kita langsung saja ke materi. Sebenarnya apa sih itu kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi, seorang pemimpin dalam konteks pendidikan ini adalah orang yang mampu menggerakkan proses pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan di awal itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ada beberapa fungsi pemimpin pendidikan. Yang pertama adalah membantu terciptanya suasana persaudaraan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, membantu kelompok untuk mengorganisir diri. Yang ketiga, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Lalu bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok dan dalam mengembangkan juga mempertahankan eksistensi organisasi. Jadi pemimpin pendidikan di sini tidak hanya mengarahkan, dia juga banyak membantu kelompok agar dapat melaksanakan tugas dalam organisasi atau institusi pendidikan tersebut dan juga bertanggung jawab atas segenap proses pendidikan yang berlangsung. Lalu selanjutnya ada beberapa tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama di sini adalah otoriter. Jadi otoriter ini adalah pemimpin yang diktator. Dia sama anggota-anggota kelompoknya itu mendominasi secara berlebihan sehingga menimbulkan sikap apatis dari para anggota kelompoknya. Jadi umumnya pemimpin yang otoriter ini kurang disegani sama anggota-anggota kelompoknya karena terlalu mendominasi. Lalu tipe yang kedua adalah laissez-faire. Ini berasal dari bahasa Prancis yang artinya leave alone, yaitu membiarkan saja. Jadi tipe pemimpin ini adalah sama sekali tidak memberikan arahan, kontrol. Jadi benar-benar membiarkan para anggotanya untuk melakukan kehendak mereka, tidak diawasin. Jadi tingkat keberhasilan organisasi pendidikan yang memiliki pemimpin seperti ini itu sangat bergantung pada inisiatif dan dedikasi para anggota kelompoknya, bukan dari pemimpinnya. Lalu tipe yang ketiga adalah demokratis. Demokratis itu pemimpin yang selalu berusaha untuk menstimulasi anggota-anggotanya agar bisa bekerja secara produktif. Jadi dia bukan memposisikan diri sebagai yang paling atas, tapi berada di tengah-tengah anggota kelompok untuk memancing lah istilahnya, stimulasi agar para anggota kelompok ini bisa bekerja dengan baik dan mencapai tujuan dari organisasi pendidikan tersebut. Dan tipe yang terakhir itu pseudo-demokratis. Kata pseudo ini berarti semu, jadi ini berarti demokratis semu. Jadi demokratis cuman di covernya doang, di lapisan luarnya saja, tetapi sebenarnya dalamnya dia otoriter. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya dia dalam suatu situasi bersikap demokratis. Dia minta pendapat sama anggota kelompoknya, dia musyawarah bareng anggota-anggota kelompoknya, tapi di balik itu tetap
situasi yang terjadi itu sesuai sama arahan dia, sekemaunya dia. Jadi hanya di luar saja dia bersikap demokratis, tapi ujung-ujungnya keputusan yang diambil itu berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan dari hasil musyawarah bersama anggota kelompok. Kemudian kita ke bagian ketiga, yaitu syarat-syarat pemimpin pendidikan. Di sini kalau kita bisa lihat ada banyak sifat yang kita juga tahu ini sifat-sifat baik dari seorang pemimpin, dan menariknya di sini dibilang keahlian dalam jabatan itu hanya satu. Jadi ini mengartikan apa? Ini mengartikan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin pendidikan itu keterampilan memang penting, maksudnya keahlian dia dalam jabatan dia. Namun yang jauh lebih penting adalah sifat-sifat seperti rendah hati, suka menolong, sabar, dan yang tercantum di sini agar dia bisa bekerja dengan baik bersama anggota-anggota kelompoknya, agar bisa memimpin dengan baik dan menciptakan lingkungan yang nyaman bersama anggota-anggota kelompoknya. Selanjutnya kita ke keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama tentu saja dia harus mampu memimpin, maksudnya adalah dia harus bisa menyusun rencana bersama anggota kelompoknya, mengajak mereka berpartisipasi, dan memberikan bantuan apapun yang anggota kelompok butuhkan. Jadi nggak cuma sekedar nyuruh, tapi juga benar-benar membimbing, merangkul anggota-anggota kelompoknya. Jadi ini sangat berpengaruh pada kemampuan pemimpin untuk bekerja sama, bergaul, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang dia pimpin. Lalu keterampilan yang kedua adalah dia harus mampu menjalin hubungan insani antar individu dalam kelompok. Maksudnya dia harus memperhatikan kebutuhan anggota kelompok dan juga menghargai. Ini tentunya memang dikhususkan dari pemimpin ke bawahan, tapi ada kata saling. Jadi bawahan juga harus punya rasa penghargaan kepada pemimpinnya. Dan ini lebih ke sifat keluarga, bukan. Jadi untuk hubungan insani ini sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama yang formal, yang misalnya terikat sama kontrak, yang resmi begitu. Tapi ada juga yang berdasarkan sifat kekeluargaan. Jadi ini sebenarnya tergantung sih, kembali lagi tipe dia pemimpin seperti apa. Yang penting, yang jelas adalah dia harus punya rasa saling menghargai. Seperti itu. Sebentar, karena baterainya lowbat, saya harus charger sebentar. Oke, lalu keterampilan yang ketiga itu adalah proses kelompok. Jadi seorang pemimpin pendidikan harus mampu menjalin hubungan dalam kelompok itu, berproses bersama para anggotanya, harus bisa jadi penengah, pendamai, dan moderator, bukan jadi hakim. Lalu yang keempat itu harus memiliki keterampilan administrasi personil. Jadi ini kaitannya adalah dengan proses penerimaan anggota. Pemimpin harus bisa menyeleksi, mengangkat, menempatkan anggota-anggota itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan kualifikasi dari bawahan-bawahan yang diterimanya itu. Dan yang terakhir adalah keterampilan dalam menilai. Jadi pemimpin tidak hanya harus bisa memimpin dalam hal luar gitu ya, tapi juga menilai. Dia harus sebagai evaluator. Dia harus bisa mengevaluasi tidak hanya hasil, tapi proses pendidikannya itu sendiri, karena konteksnya pendidikan. Jadi dia harus bisa menilai bagaimana proses pendidikan berlangsung dan hasilnya seperti apa. Lalu ada beberapa pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Yang pertama itu adalah pemimpin yang memang sudah dia punya bakat dari lahir. Dia dari lahir emang sudah memiliki bakat menjadi pemimpin. Yang kedua adalah seseorang bisa jadi pemimpin karena ada hal-hal yang memungkinkannya jadi pemimpin. Jadi dia sebenarnya tidak berbakat atau kurang berbakat. Namun karena dia lingkungan, waktu, dan keadaannya itu memungkinkan dia menjadi seorang pemimpin, maka jadilah dia seorang pemimpin. Lalu pendekatan teori yang ketiga itu adalah dia sudah punya bakat sebagai pemimpin,
Kemudian lingkungan, waktu, atau keadaan juga mendukung dia untuk membina bakat dia sebagai pemimpin tersebut. Jadi ini adalah kombinasi antara nomor 1 dan nomor 2. Dan yang keempat itu adalah pemimpin yang bisa memimpin tapi hanya di situasi tertentu. Jadi hanya di situasi yang dia memang ahli, nggak di setiap situasi dia bisa. Misalnya dia ahli dalam situasi satu, maka dia jadi bisa memimpin dalam situasi tersebut. Itu karena memang punya keahlian di situasi tersebut. Lalu